mad lazim mustaqbal harfi, lalu ditahan dua harokat, lalu mimnya 6 harokat lagi. Mim, kalau tadi mad lazim mustaqbal, sekarang mudhaf karena tidak diidghamkan. Mim 6 ro 2, sama-sama ya. Alif kenapa? Karena ketika dirincikan mim itu ma ya ma, lalu ro ya. Kalau lam alif mim ketemu mim lagi, mim ketemu mim pertama miliknya lam, mim kedua miliknya mim, maka jatuh mim ketemu mim seperti itu. Mim tahan 2 harokat. Jangan sampai setiap ketemu lam setiap mim tuh nggak boleh. Sekali ya, kita sama-sama satu kali lagi boleh? 1, 2, 3. Alif lam. Alifnya itu jangan alif, ini udah 2 harokat. Sekali lagi ya, takutnya nanti ketemu pas lawan. Pakai ismen terasa. Alif lam mim ra. Paham ya? Insyaallah. Apakah akan dikategori alif lam mim ra ini? Tidak. Karena menurut sepakat ulama wallahu a'lam apa maknanya ini masih rahasia, artinya hanya Allah yang tahu. Tilka ayatul kitab. Jadi setelah al-wa'du ini Allah mengajak kita untuk mentadaburi kebesaran Allah. Kalau kemarin kita lebih mempelajari kehidupan ya, ujian kehidupan, sekolah kehidupan tuh ada di surah Yusuf. Kalau di surah Al-Wa'd kita akan diajak mendalami kebesaran Allah. Tilka ayatul kitab, ayat-ayat ini, ayat kitab Al-Quran ini, walladzi unzila ilaika min rabbika, dan kitab yang pernah Allah turunkan ya kepadamu dari Tuhanmu. Al-haqqu itu benar, jangan ada keraguan, isinya benar. Apakah ada yang masih ragu isinya Al-Quran itu? Kayaknya salah menurut Al-Quran, kayaknya itu jadul dia. Kalau ada perasaan seperti itu, maka keimanan kita cacat. Contoh misalkan, wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina. Kemudian kita karena merasa belum bisa, belum bisa mendidik tidak anak-anak tidak berpacaran, kemudian kita mengatakannya biarin aja, kali itu menjadul sahnya. Jangan sampai mengsangkut pautkan ke sana. Kalau memang tidak mampu, anggap aja kita bodoh, kita belum bisa mendidik anak. Al-Quran itu benar, tapi saya masih gagal mendidik anak itu aman. Jangan sampai membenarkan perilaku kita dan melemahkan isi Al-Quran. Kalau seperti itu, maka taruhannya adalah iman. Kita harus meyakini apapun yang ada dalam Al-Quran itu benar. Mengenai kita melakukan kesalahan, akui kita salah, akui kita masih bodoh, akui iman kita masih lemah, itu malah aman.
Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia yang manusia kapan? Manusia 100 tahun lalu, manusia 200 tahun lalu, 300 tahun lalu. Itu semuanya jika dikumpulkan atau dipresentasikan, yang beriman dengan yang tidak beriman pasti lebih banyak yang mana? Tidak beriman. Maka orang yang ahli dalam Al-Quran susah viralnya. Betul gak? Ada seorang anak kecil dulu namanya Musa. Nah, ya, ternyata menang di mana? Di Arab Saudi gitu ya. Viral tidak? Pernah viral pun sebentar. Kenapa? Karena kebanyakan manusia tidak beriman, tidak mempercayai, tidak menyukai. Tapi kalau punten ada gerakan-gerakan aneh, langsung viralnya seru. Kenapa? Karena banyak orang yang sukanya begitu. Saya pahami ya. Berarti kita jangan merasa rugi kalau kita atau merasa gengsi kalau melakukan tidak sesuai dengan hal yang viral. Karena kalau ke Al-Quran susah viralnya. Kan sukanya gini, saya mah orang lagi seneng apa sekarang, saya ikutin aja. Ada orang yang suka ngaji sekarang, banyaknya orang ngaji, saya ikutin lah banyak gitu ya. Banyak pengajian karena lagi viral. Misalkan, mohon maaf keviralan pengajian itu paling hanya seberapa. Dan lama-lama juga akan seleksi alam gitu ya. Kecuali orang-orang yang sudah tertanam dalam dirinya, yang yakin dari awal ada dan sekarang masih ada, yakin itu berarti bukan karena keviralan, tapi karena panggilan hati. Tapi kalau karena kan temanku ikutan, jadi saya ikutan, maka dia hidupnya menggantungkan diri kepada orang lain atau sangat peduli terhadap omongan orang, keviralan dunia maya, dunia nyata. Saya tadi ya. Kalau tentang Al-Quran bagaimana? Allah sudah menjelaskan. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia itu sudah dipastikan banyak yang tidak beriman. Kalau kita nyari hidayah setelah viral dulu, setelah orang banyak dulu, nggak akan nyampe. Saya taruh di sini. Lanjut ayat 2. Allah memperkenalkan diri. Allah, aku, kata Allah, alladzi rafa'as samawati. Allah itu yang meninggikan langit. Bighairi amad. Tidak ada tiangnya. Beda kalau pernah lihat bangunan baru untuk jadi 4 lantai. Pernah lihat nggak tiang seperti apa? Apa namanya? Galiannya. Fondasi untuk galinya. Ya. Dalamnya itu lebih dalam daripada kuburan. Pernah lihat ya? Ya, Masya Allah. Itu berapa tiang? Beberapa titik. Banyak sekali. Kemarin itu saya lihat ini rumah tiang semua isinya. Saking rapatnya untuk menopang 4 lantai ternyata harus tiang sebanyak itu, sekuat itu, dan pakai alat lagi. Bagaimana untuk menopang langit? Harus berapa tiang itu kalau pakai? Udah tinggi, luas, dan terbukti sampai sekarang apakah ada retak di langit? Tidak ada. Allah memperkenalkan dirinya, akulah, Allah lah, alladzi rafa'as samawat, yang meninggikan langit tanpa tiang. Tarawunaha, kalian tuh bisa melihatnya. Kita bisa melihatnya? Bisa melihatnya. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dia menundukkan matahari dan bulan. Dia yang mengatur matahari dan bulan, sehingga matahari makhluk Allah yang sangat panas itu, makhluk Allah yang besar, panas matahari itu, tetapi porsi cahaya sampai ke bumi itu sudah diatur
sama Allah yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang mengatur siapa? Allah. Dan Allah pun yang mengatur bulan. Dalam 1 tahun berapa putaran. Itu siapa yang mengatur? Allah. Dan saya tidak terlalu membahas tentang tsummastawa 'alal 'arsy karena ini tentang akidah, yang mana akidah ini ada Asy'ariyah, telah nanti jauh lagi. Ada yang berpendapat tsummastawa 'alal 'arsy sesuai dengan faktanya. Allah bersemayam di 'arsy. Tetapi ada juga yang pendapat bahwa Allah itu tidak di tempat. Gitu ya. Jadi ini tentang akidah. Bisa 1 buku habis. Jadi saya lewat dulu ya tentang tsummastawa 'alal 'arsy. Kulli yajri bi ajalin musamma. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. 1 tahun berapa hari? 365. Atau apakah ada dalam 1 tahun ternyata kelebihan jadi 400 hari? Tidak ada. Allah itu Masya Allah mengatur sedemikian rupa sampai sedetail itu. Itu tanda kekuasaan Allah. Yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dia mengatur urusan makhluknya. Tadi membuka Allah mengatur langit, mengatur bumi, mengatur matahari, mengatur bulan. Tujuannya itu memperlihatkan kepada kita di sini yudabbirul amr, mengatur seluruh urusan. Begitupun dengan urusan kita. Sering pahami? Tadi detail ya Allah mengatur berapa hari. Jadinya bulan yang memutarnya berapa lama. Itu Allah yang mengatur. Nah, bagaimana dengan urusan kita? Urusan kita itu lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan mengatur bulan. Bulan, kalau dia tidak manut sama aturan Allah, maka efeknya akan luar biasa sekali. Betul tidak? Langit, kalau tidak nurut sama Allah, belum waktunya tergulung, pecah, tiba-tiba pecah. Langit itu sekarang ada sekarang dan dalam keadaan kokoh itu sedang manut sama Allah. Karena nanti ada saatnya langit itu idza syamsu kuwirat, itu matahari, nanti matahari menggulung, atau was-sama'u fatarat, langit terpecah belah. Langit itu sedang menunggu perintah Allah selanjutnya. Karena nanti ada perintah Allah, pecahlah. Kalau langit pecah, ya. Langit itu saat ini sedang menunduk terhadap perintah Allah untuk tetap stabil, ada di atas, tidak pecah, nurut. Dan semua urusan langit diatur oleh Allah. Begitupun di sini langsung yudabbirul amr. Allah mengatur seluruh urusan makhluknya. Kita makhluknya? Ya. Kita punya urusan? Ya. Dan kita harus yakini urusan kita diatur oleh Allah. Dan terkadang ini harus selalu kita pupuk. Kadang kita ingin segera, padahal kata Allah tidak baik kalau segera ini. Apapun itu, kita ingin nanti aja deh. Allah nyuruhnya segera. Semua Allah yang mengatur. Dan kita baru bisa mengambil ibrohnya ketika sudah selesai. Sering nggak begitu? Pas sudah selesai, untung ya kemarin tuh gitu dulu, betul nggak? Baru ngehnya tuh kalau sudah tambah ilmu, tambah pengalaman, baru bisa menyimpulkan. Tapi pas baru dapat di depan matanya, iya Allah kan saya pengennya begini, kok dapetnya gini, masih menggerutu. Pas udah setahun 2 tahun, untung ya. Pernah begitu? Itulah salah satunya. Berarti aturan kemarin itu sudah pas. Cuman yang perlu diperbaiki, kita siap dengan aturan hukum dan kodarnya Allah. Di sini di ayat 2 kita diajak oleh Allah melalui ayat Al-Quran memahami bahwa
bahwa urusan kita itu diatur oleh Allah karena kita adalah bagian dari makhluknya Allah. Yufassilul ayat, dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Sini tujuannya agar kalian yakin suatu saat akan bertemu dengan Allah. Allah itu kangen sama kita itu. Allah itu ingin bertemu dengan kita makhluknya. Tetapi Allah punya hukum. Allah ingin menghukum bagi yang bermaksiat. Allah ingin memberikan reward kepada yang taat. Sekali. Maka ketika kita terus mengikuti apa yang Allah mau, maka pasti orang tersebut semakin yakin bahwa suatu saat akan bertemu dengan Allah. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Sekarang berapa persen kalau 1 sampai 10 persen atau 1 sampai 100 ya? Kalau 1 sampai 100 yakin ketemu sama Allah saat ini dinilai berapa? 100, Masya Allah. Harus yakin 100 akan ketemu sama Allah. Cuman masalahnya ketemunya dalam keadaan bangga atau keadaan malu. Kan gitu ya? Saya mau ketemu orang yang selama ini kita idolakan karena sudah banyak memberikan hadiah tapi belum pernah ketemu sama orangnya. Kira-kira ketemunya mau biasa aja atau mempersiapkan oleh-oleh yang banyak atau mempersiapkan menggunakan baju yang rapi atau seadanya aja atau jangankan bertemu mau bertamu aja maksudnya mau dikunjungi aja nanti sekarang yang lagi kira Ustazah siapa? Ustazah Halimah ya, Al-Idris. Misalkan Umi Wiwin, Ustazah Halimah Al-Idris mau ketemu sama Umi Wiwin, nanti rumahnya di mana? Di Bonekom, alamat berapa, jam segini, jangan kemana-mana. Ya kira-kira apa yang mau disampaikan? Persiapannya gimana? Salon. Ini bukan beresin rumah dulu, ke salon dulu. Atau jangan jauh-jauh, kami kemarin dari Diknas mau hadir. Nah, bagaimana? Bunda Lidis. Ya Allah, sampai Umi Usman Japri, Bunda Septa, tolong masakinnya nggak kaleng-kaleng, harus daging sapi. Itu Masya Allah, kenapa? Menghormati, betul. Nah sekarang kita yakin ketemu dengan Allah, tapi amalan kita yang kita ibarat amal itu pakai pakai sarung atau pakai koper. Kita bawa baju aja ke bandara, kopernya harus koper bagus, betul nggak? Apakah ada yang ke bandara pakai sarung yang diikat gitu? Dari Bangka Bayan. Ya, itu aja hal-hal yang kecil. Maka ketika seseorang yakin hidupnya diatur oleh Allah dan yakin akan bertemu dengan Allah, seperti tadi nilainya 100, pasti berefek terhadap kehidupan. Dia terus menjadikan langkah demi langkah untuk persiapan ketemu dengan Allah. Kalau tadi misalkan saya mau pakai pakaiannya yang mana, bajunya yang mana, nanti bawa apa, oleh-olehnya apa, kendaraannya mau seperti apa, itu dipersiapkan sedetail itu. Maka ketika kita la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun sudah mendapatkan keyakinan akan bertemu dengan Allah, maka prioritas hidup kita pasti berubah untuk persiapan pulang dan tidak memalukan. Sampai sini kita lanjut ayat 3. Wa huwal ladzi maddal ardh, dan Allah pun memperkenalkan diri. Aku itu, dan di sini kan dia kan. Alladzi maddal ardh, yang menghamparkan bumi. Kata mufasir di sini bukan menghamparkan bumi, berarti bumi itu datar dong.
Kan bumi itu bulat. Maksudnya kan nanti ada ayat-ayat seperti di surah Az-Zumar, bumi itu nanti apa namanya, ada kata kawar itu menggulung, itu pasti mengatakannya bulat karena menggulung. Di sini menghamparkan itu menyediakan, seperti apa ya, Dede Uthman mau tiduran dihamparkan kasurnya, hamparkan itu digelar, dipersilahkan, disediakan. Allah menghamparkan bumi untuk kita nikmati, untuk kita tempati. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan bukan hanya bumi tetapi juga menjadikan gunung-gunung, juga sungai-sungai. Kalau bumi aja tanpa gunung nggak akan kuat, karena gunung itu adalah pasaknya, betul ya? Nah, Allah bukan hanya memberikan bumi, tetapi dilengkapi ada gunungnya, ada sungai. Insya Allah lengkap. Wa min kulli tsamarat, dan juga menyediakan buah-buahan. Ja'ala fiha zawjayn, yang buah-buahan tersebut berpasang-pasangan. Itsnaini, dua. Yughshil lailan nahar, dan Allah pun menutupkan malam kepada siang. Maksudnya bergantian malam dan siang. Kalau Allah cukup dengan Allah menghamparkan bumi, tidak difasilitasi yang lain. Misalkan siang terus. Sekarang ada bukan sekarang, udah lama mungkin saya tahunya baru sekarang. Yang apa? Negara tanpa siang ya. Iya. Itu gimana rasanya gitu ya. Malam terus gitu. Itu menjadi bahan tafakur kita. Kalau seandainya di Indonesia seperti itu, Bunda, jemuran gak kering-kering ya. Malam terus gitu ya. Atau ada yang siangnya lama, seperti Miss kemarin. Miss itu cerita kalau Ramadan tuh memang kaya lumayan. Makanya persiapan sahur itu, sahur itu seperti hajatan, kata Miss. Makanannya nggak bisa yang ecek-ecek gitu ya. Sudah panas baru buka di jam 9 malam kan? Pak, ini apa? Lebih panjang. Jadi jam 9 malam itu baru sholat maghrib. Nanti jam 11 baru isya. Selesai tarawih itu setengah 12. Sampai tetap jam setengah 4. Berarti kan siangnya lebih lama gitu. Jadi itu menjadikan tafakur buat kita. Makanya orang mengatakan di Indonesia itu surga gitu ya. Malamnya pas, siangnya pas, orang-orangnya pas. Tetapi sayangnya disebut apa? Masyarakat paling santai ya, paling santai katanya. Karena apa semua ya? Mau cabai tinggal naruh biji cabai tumbuh gitu ya, Masya Allah. Tapi jangan menjadikan kita lalai tadi ya, jadikan santai. Kita lanjut, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tadi kebesaran-kebesaran yang Allah sebutkan tadi itu mengandung tanda-tanda, tetapi tidak bisa dibaca oleh semua manusia kecuali mereka yang berpikir. Yatafakkarun itu merenung. Bisa dipahami? Berpikir, merenung. Apalagi ada bahasa lagi? Mentadaburi juga sama ini, kita merenung. Orang yang hanya baca aja tanpa sambil berpikir, maka tidak akan bisa mengambil tanda-tanda kebesaran Allah. Nanti kita akan mendapatkan ayat berikutnya di ayat 4 itu, liqaumi ya'qilun. Ada ya tafakkarun, ada ya ilun. Waktu sudah sedikit ya. Apa kita sampai 3 dulu ya? Karena kita belum serah ya. Ya, sebetulnya ketika tadabbur itu bukan kisah, itu sedikit saja sudah lumayan harus bahas banyak gitu. Jadi kalau kisah kan lumayan cepat ya.
Karena kalau misalkan ditambah lagi sampai ain lumayan nggak cukup ya. Kita sampai ayat 3 dulu ya. Ayat dari kesimpulan dari surah Al-Ra'd ayat 1, 2, dan 3. Allah mengajak kepada kita Al-Quran yang ada di depan kita ini benar isinya, semuanya benar, tidak termakan oleh zaman, tidak termakan oleh kebanyakan orang, maksudnya tidak terpengaruh dengan viral, karena tidak mungkin selalu viral. Kebanyakan manusia pun justru banyaknya tidak beriman. Di ayat 2 Allah menjelaskan kepada kita langit yang kalian lihat, bumi yang kalian lihat, matahari yang kalian lihat, bulan yang kalian lihat, semuanya itu beredar menurut waktu yang Allah tentukan. Allah bisa menentukan waktu, mengatur semuanya, begitupun dengan urusan seluruh makhluknya. Yudabbirul amr, Allah mengatur urusan seluruh makhluknya. Yufassilul ayat, yang menjelaskan agar apa itu tujuannya. Menjelaskan dan mengatur itu agar apa? Agar kita yakin akan bertemu dengan Allah. Modal utama seorang penuntut ilmu yakin akan bertemu dengan Allah. Ketika keyakinan itu tertanam di diri anak-anak kita, Masya Allah, dia akan mengukur pergaulannya karena dia tahu suatu saat akan bertemu dengan Allah. Maka di sini tugas kita bukan hanya menumbuhkan rasa akan bertemu dengan Allah itu untuk diri sendiri, tetapi tularkan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Terus mengatakan kita akan bertemu dengan Allah dan kita ingin bertemu dengan Allah sama-sama agar kita saling menguatkan. Wa huwal ladzi maddal arda, ayat ketiga tadi terakhir, Allah pun memberikan informasi kepada kita bahwa Allah menyiapkan bumi, bukan hanya bumi saja. Seperti orang Allah bos menyediakan rumah dan isinya itu lebih enak nggak? Atau bos menyediakan rumah tapi kosong, listriknya nggak ada, airnya nggak ada, beda kan ya? Allah menyediakan bumi dan fasilitasnya sampai diatur siangnya, diatur malamnya, ada gunungnya, ada sungainya, bahkan ada buah-buahannya. Tetapi kata Allah, yang bisa mengambil ibrah atau bisa melihat kebesaran Allah adalah orang-orang yang tafakkarun, yang mau merenung, berpikir. Wallahu a'lam. Kita termasuk di dalam